tahan sampai sekarang, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama membuka 1 Timotius 4 ayat 11 dan ayatnya yang ke-12 yang merupakan ayat tema kita di pagi hari ini. 1 Timotius 4 ayat 11 dan 12. Saya akan baca bagi kita sekalian, saudara-saudara bisa menyimak atau mengikuti di Alkitab masing-masing. 1 Timotius 4 ayat 11 dan 12. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara-saudara yang dikasih diberkati Tuhan, mari kita lihat sebentar tema kita hari ini. Jadilah pemimpin bagi banyak orang dan berbuahlah bagi banyak orang. Menjadi pemimpin dan kemudian berbuah bagi banyak orang. Saudara-saudara, ada konsep yang menyatakan pemimpin itu adalah bos. Jadi ada dua pandangan yang melihat konsep pemimpin. Pandangan yang pertama mengatakan bahwa pemimpin itu adalah bos. Sedangkan pendapat yang kedua, pandangan yang kedua mengatakan pemimpin itu adalah leader. Apa bedanya ini dua pandangan ini, saudara? Pandangan yang pertama yang mengatakan pemimpin itu adalah bos mengatakan seperti ini. Orang kalau jadi pemimpin berarti dia jadi bos. Artinya dia cuma perintah saja. Anak buah yang kerjakan, dia tidak buat apa-apa. Ini konsep pandangan yang pertama, bahwa pemimpin itu bos. Sama seperti seorang bos yang duduk di sebuah kursi yang besar, angkat kaki, duduk santai-santai, lalu dia mulai suruh satu-satu. Kau buat ini, buat ini, kau buat ini, kau buat ini. Kalau kau ambil makan dan minum untuk saya. Oh, ini bos. Tapi saudara-saudara, konsep Kristen tentang kepemimpinan berbeda dengan pandangan yang pertama ini. Konsep kepemimpinan dalam pandangan kekristenan adalah bicara dalam pandangan yang kedua, sebagai seorang leader. Leader itu yang bagaimana? Bagaimana seorang pemimpin yang sebenarnya dalam kacamata kekristenan? Teladan yang sejati adalah Kristus sendiri. Saudara-saudara, apakah saudara-saudara tahu? Saya rasa kita semua tahu bentuk kerucut. Ini kerucut segitiga, ya. Konsep bos itu dinyatakan dalam model yang seperti ini. Jadi bos itu ada di paling atas. Dia yang menentukan segala sesuatu, dia yang atur segala sesuatu. Semua hal itu harus sesuai dengan maunya dia, harus sesuai dengan keputusannya dia, karena dia ada di sini, di ujung, paling tinggi. Semua yang dibawa mesti ikut dia punya mau. Tapi konsep Kristen tentang leader ada di sini. Kerucutnya terbalik. Leader itu di sini, saudara. Karena leader mendengar semua pendapat-pendapat anggota, mendengar semua apa yang ingin disampaikan oleh anggota. Lalu dia simpulkan dengan hikmat dari Tuhan, dia ambil satu keputusan yang baik demi keputusan bersama. Sedangkan kalau yang di sini
Oh, saya tidak mau dengar kau punya pendapat apa. Saya punya mau begini. Jadi harus laksanakan sesuai saya punya mau. Ini bos. Tapi kepemimpinan Kristen tidak seperti itu. Kepemimpinan Kristen, saudara-saudara, kalau kita melihat dalam konteks tema kita hari ini, 1 Timotius 4 ayat 11 dan 12 menyatakan dengan jelas bahwa seorang leader dia harus menjadi pattern, dia harus menjadi pola, dia harus menjadi teladan. Bahasa Yunani yang digunakan dalam ayat 12 adalah tupos, tipe, pola, bentuk yang diikuti oleh anggota-anggota yang lain. Saudara-saudara, kepemimpinan Kristen mengajarkan keteladanan dari seorang yang akan memimpin. Sama seperti Tuhan Yesus. Saudara-saudara ingat apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada murid-muridnya. Dia tidak suruh Rasul Petrus, Rasul Yohanes, dan rasul-rasul lainnya untuk cuci dia punya kaki. Apakah Tuhan Yesus pernah suruh, Petrus sini dulu, cuci saya punya kaki. Yohanes sini dulu, cuci saya punya kaki. Tidak. Apa yang Yesus lakukan, saudara? Dia yang cuci murid-muridnya punya kaki. Seorang pemimpin adalah seorang yang melayani, memberikan keteladanan kepada anggotanya. Keteladanan dalam hal apa? Mari kita lihat sama-sama ayatnya yang ke-12. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam apa yang pertama? Perkataanmu. Logos. Logos dalam perkataan. Bagaimana perkataan seorang pemimpin? Ini sangat penting di dalam mempengaruhi anggotanya, saudara. Kenapa? Karena seorang pemimpin adalah seorang yang didengar. Kalau seorang pemimpin mengucapkan kata-kata yang merendahkan, yang tidak membangun, yang menyudutkan anggota-anggotanya, kira-kira apakah anggota-anggotanya akan bisa tumbuh bersama, saling menghidupkan kehidupan? Kemungkinan tidak. Yang terjadi malah apa? Anggota jadi sakit hati. Aduh, kenapa dia punya bilang seperti itu sama saya? Dalam perkataan. Ketika Rasul Paulus mengatakan ini ke Timotius, saudara-saudara, logos, dia tidak hanya bicara tentang apa yang diajarkan oleh Timotius. Bukan hanya tentang pengajaran-pengajaran doktrinal yang Timotius harus sampaikan kepada jemaat yang ia layani, yang ia pimpin. Tetapi ketika Rasul Paulus mengatakan ini kepada Timotius, seorang yang masih bisa dikatakan muda untuk memimpin sebuah kongregasi atau suatu jemaat, Petrus katakan, jadi teladan dalam perkataanmu. Ini juga bukan hanya bicara tentang ketika bicara di depan, tetapi dalam berelasi satu dengan yang lain. Perkataan apa yang diucapkan? Kata-kata seperti apa yang diucapkan oleh seorang pemimpin? Ini menjadi suatu unsur yang penting. Kemudian yang berikutnya, dalam tingkah lakumu, anastrope, dalam gaya atau tingkah hidup. Saudara-saudara, saya teringat beberapa waktu yang lalu, ini sebuah pengalaman yang menyedihkan sebenarnya waktu saya dengar. Tapi biarlah pengalaman ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Bukan hanya nanti yang akan menjadi ketua badan pengurus Komakapa, tapi bahkan setiap kita tanpa terkecuali. Kenapa? Karena di masa depan saudara tidak tahu apa yang Tuhan akan arahkan kepada saudara. Bisa jadi saudara nanti akan memimpin Kabupaten Paniai. Bisa jadi saudara nanti akan memimpin desa tempat tinggal saudara. Bahkan paling tidak saudara akan memimpin keluarga saudara. Saudara-saudara, pengalaman ini saya kenal satu keluarga.
Suami istri, bapak dengan ibu ini sama-sama pelayan Tuhan, sama-sama aktivis gereja, melayani Tuhan, aktivis gereja. Lalu mereka punya pembantu, asisten rumah tangga yang tinggal di rumah, urus semua apa yang perlu di rumah. Nah, asisten rumah tangga ini orang bukan Kristen, sedangkan ini bapak dengan ibu orang Kristen. Ini asisten rumah tangga, ini pembantu non Kristen. Beberapa waktu setelah dia kerja di situ, ada tetangga tanya, kamu kan sudah lama kerja sama orang Kristen, bagaimana? Kamu mau enggak masuk Kristen? Pembantu ini bilang, ya tidak mau. Kenapa kok tidak mau? Kan Tuhanmu itu orang yang baik, orang Kristen, pelayan Tuhan, aktivis gereja. Kok kamu tidak mau masuk Kristen? Apa orang ini bilang, saudara? Lah wong saya tiap hari dimaki-maki. Kalau saya nyetrika bajunya, setrika terlalu panas, kadang-kadang kan batanda di baju tuh. Itu ibu langsung maki-maki, lempar baju. Kamu gak becus, kamu gak tahu kerja, tak potong gajimu. Waduh saudara, ibu perkataannya tidak baik sama asistennya. Bapak juga marah-marah sering di rumah kalau misalnya dia dapati rumah kurang bersih. Bahkan pernah katanya terjadi kekerasan, dipukul. Saudara-saudara, perkataan dan tingkah laku yang terpancar sehari-hari itu akan dilihat. Itu yang akan menjadi contoh bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya pengalaman ini tidak terjadi dalam hidup masing-masing kita juga, saudara. Ada lagi seorang bapak, kepala keluarga, begitu berwibawa, kerjanya bagus. Dia adalah seorang perokok. Lalu dia bilang sama anaknya, kau jangan merokok ya. Kau masih SMP jangan merokok ya. Tidak boleh merokok. Anaknya bilang apa? Papa sendiri merokok, kenapa saya tidak boleh merokok? Saudara-saudara, keteladanan itu penting dalam perkataan, dalam tingkah laku. Menjadi seorang pemimpin adalah menjadi seorang teladan dalam apa yang kita ucapkan, dalam apa yang kita kerjakan. Ketika kita mengarahkan orang untuk melakukan sesuatu, jadi contoh lebih dulu bagaimana mengerjakannya. Jadi contoh lebih dulu bagaimana melakukannya. Sehingga seorang pemimpin adalah seorang yang sudah lebih dulu tahu rasa apa yang dirasakan oleh anak buahnya. Sehingga dia bisa menjadi contoh, dia bisa mengarahkan dengan baik. Selain dalam perkataan, dalam tingkah laku, namun juga dalam kasih. Agape. Kata yang digunakan di sini, kasih yang digunakan di sini adalah menggunakan kata agape, yang artinya adalah kasih yang tidak bersyarat. Bagaimana seorang pemimpin bisa menerima anggota yang tidak sepaham dengan dia, tetap dengan kasih yang tidak bersyarat. Bagaimana seorang pemimpin bisa tetap mengayomi anggota yang ada di bawahnya, yang mungkin sudah pernah berbeda pendapat sampai berargumen dengan dia. Wah, ini saudara-saudara tidak gampang, bukan? Ketika saudara ada di satu posisi, lalu ada orang lain bantah saudara. Saya tidak setuju dengan pendapat itu. Pendapat itu salah. Itu pendapat saudara yang disampaikan. Dia bilang salah. Dia jatuhkan harga diri saudara di depan orang banyak. Bagaimana seorang pemimpin bisa tetap bisa menerima anggota seperti itu? Wah, saudara, kasih agape, kasih yang tidak bersyarat. Dalam apa lagi di situ dikatakan? Kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Saudara-saudara, 2 poin yang pertama,
dalam perkataan dan dalam tingkah laku itu sesuatu yang terekspresi keluar, ya. Orang dengar apa yang kita katakan, orang lihat apa yang kita lakukan. Tetapi bicara kasih, bicara kesetiaan, bicara kesucian adalah sesuatu yang bekerja lebih dulu di dalam diri seseorang. Apakah kita bisa lihat bentuk kasih secara mata? Tidak. Yang kita lihat apa? Buah dari kasih. Apakah kita bisa lihat bagaimana bentuknya setia? Tidak bisa. Yang kita bisa lihat apa? Buah dari kesetiaan. Apakah kita bisa lihat bagaimana bentuk kesucian? Tidak. Yang kita lihat adalah buah dari kesucian. Saudara-saudara, buah dari kasih, buah dari kesetiaan, buah dari kesucian, itu merupakan sesuatu yang baru nanti akan nampak keluar setelah lebih dulu ada di dalam. Orang bisa bilang, saya setia, tapi waktu pertemuan-pertemuan, waktu kegiatan-kegiatan organisasi tidak pernah ada. Apakah bisa dibilang setia? Tidak bisa. Mulutnya dia bilang setia, tapi begitu ada acara koma kapa, dia lebih-lebih dulu tidak pernah hadir. Saudara-saudara, kesetiaan kita nampak lewat respon kita. Dan menjadi seorang pemimpin, saudara, menjadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih yang tak bersyarat, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian, kemurnian. Ini mudah atau tidak? 5 ini mudah atau tidak, saudara? Tidak mudah. Kita manusia yang penuh dengan kekurangan. Kita manusia yang penuh dengan keterbatasan. Tidak mudah untuk bisa jadi teladan dalam perkataan. Tidak mudah untuk bisa jadi teladan dalam tingkah laku kita sehari-hari. Tidak mudah untuk bisa jadi teladan dalam kasih yang tidak bersyarat yang kita tunjukkan kepada siapapun. Tidak mudah untuk bisa menjadi teladan di dalam kesetiaan kita. Dan tidak mudah untuk menjadi teladan dalam kesucian, kemurnian motivasi. Menjadi pemimpinmu untuk apa? Supaya bisa ambil keuntungan pribadi kah? Supaya bisa ambil keuangan-keuangan untuk keinginan pribadi kah? Murninya motivasi seorang pemimpin, wah saudara, tidak mudah. Lalu bagaimana? Apakah kita tidak bisa menjadi pemimpin karena untuk menjadi teladan dalam 5 hal itu tidak mudah? Saudara-saudara, luar biasa apa? Ayat yang ke-10 dari 1 Timotius pasal 4. Itulah sebabnya kita berjeripaya dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Disinilah saudara bagaimana seorang pemimpin di dunia tidak bisa lepas dari pemimpin kita yang agung, yaitu Tuhan Yesus. Seorang pemimpin di dunia penuh dengan keterbatasan, ya. Tapi puji Tuhan, kita punya pengharapan di tengah keterbatasan kita, di tengah ketidakmampuan kita untuk sempurna secara utuh menjadi teladan dalam 5 hal itu. Kita punya pengharapan untuk meminta anugerah Tuhan, sehingga kita boleh tetap berjuang, tetap berusaha semaksimal mungkin yang bisa kita kerjakan, sambil terus menaruh kebergantungan kita hanya kepada Allah yang hidup. Saudara, satu hal yang perlu diingat, nanti saudara-saudara akan mengadakan persidangan untuk memilih ketua badan pengurus Koma Kapa yang baru. Siapapun yang nanti akan terpilih, saya tidak tahu calon-calonnya ini ya,
Tapi siapapun nanti yang akan terpilih, percayalah bahwa musyawarah umum anggota ini telah dimulai di dalam nama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Allah kita yang hidup hadir di tengah-tengah persidangan juga. Dan dia juga yang akan mengizinkan siapapun yang nanti akan terpilih untuk menjadi ketua badan pengurus. Dan kalau Tuhan yang mengizinkan dia jadi ketua badan pengurus, maka Tuhan juga yang akan memperlengkapi siapapun yang nanti akan terpilih untuk boleh menjadi pemimpin Koma Kappa, sehingga Koma Kappa boleh terus maju, terus berdaya saing dan memiliki kompetensi. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya buka Facebook, ada postingan Bupati Paniai, Bapak Mesak Magai, ya. Itu dia lagi duduk dengan ibu nonton anak-anak main futsal. Wah, saya lihat postingan ini luar biasa. Seorang bupati, seorang pemimpin yang pasti punya begitu banyak kesibukan, punya begitu banyak hal yang harus dia urus. Dia menyempatkan waktu untuk melihat putra-putri. Nabire kan? Oh, minta maaf saya salah. Nabire kota itu, bukan Paniai. Bapak Mesak Magai, Bupati Nabire. Dia sempatkan untuk duduk lihat itu potensi-potensi anak-anak muda di Nabire sana. Seorang pemimpin minta hikmat bijaksana dari Tuhan, sehingga boleh bertanggung jawab, sehingga boleh menjadi teladan bagi seluruh anggota. Minta bijaksana dari Tuhan yang memilihnya untuk dimampukan menjalankan tanggung jawab tersebut. Tapi jangan lupa sebagai anggota, jangan pikir sudah kamu yang jadi pemimpin, kok urus saja sendiri. Kami mau santai-santai, kau mau punya program, urus saja sendiri. Oh, tidak bisa, saudara. Ingat moto Koma Kappa. Kita adalah aku yang sempurna untuk saling menghidupkan kehidupan. Artinya apa? Pemimpin tidak bisa jalan sendiri. Setiap program-program yang dibuat butuh kerjasama dari seluruh anggota untuk saling bersama-sama, bergandengan tangan, menghidupkan kehidupan. Selamat bermusyawarah, selamat menjalani persidangan. Dan biarlah kita semua tanpa terkecuali, bukan hanya pemimpin Koma Kappa yang sudah menjadi teladan dan pemimpin Koma Kappa yang baru yang akan menjadi teladan, tapi kita semua tanpa terkecuali terus menjadi teladan, menyatakan diri sebagai surat Kristus yang terbuka, menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang padamu pagi ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk campur tangan Tuhan selama badan kepengurusan yang lama. Kami percaya ada begitu banyak hal yang sudah dilewati, sudah dijalani. Namun kami percaya Engkau Allah yang tidak meninggalkan badan pengurus yang lama. Engkau juga yang akan tetap menyatakan anugerah-Mu di dalam setiap kerja keras dan usaha yang telah dilakukan oleh badan pengurus lama. Kami berdoa Tuhan menyerahkan juga persidangan yang sebentar akan dijalankan. Tuhan campur tangan, Tuhan berkati, beri bijaksana kepada setiap anggota keluarga besar Koma Kappa. Dalam pimpinan Tuhan memilih ketua badan pengurus Koma Kappa yang baru. Dan di dalam perkenanan Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati, Engkau yang menyatakan anugerah-Mu, sehingga kepengurusan yang baru nanti yang akan terpilih boleh menjalani kepemimpinan mereka, boleh menjalani masa kepengurusan mereka di dalam pertolongan Tuhan. Kekuatan daripadamu, anugerah daripadamu, biar menyertai seluruh keluarga besar, komunitas mahasiswa-mahasiswi Kabupaten Paniai, menyertai setiap kami tanpa terkecuali dalam segala upaya, usaha kerja keras dan daya juang kami di kota rantau ini. Tuhan, beri pertolongan-Mu bagi hamba-hamba-Mu di tempat ini.
mahasiswa-mahasiswi yang hadir di saat ini. Tuhan, biarlah Engkau yang menyatakan anugerah-Mu, menyatakan pertolongan yang berasal daripada-Mu, karena kami sadar kami tidak bisa lepas tanpa anugerah-Mu. Mampukan kami itu terus bergantung kepadamu, terus boleh menjadi kuat di dalam kasih karunia-Mu, tetap meletakkan pengharapan kami hanya kepadamu, dan memohon belas kasihan pertolongan-Mu di dalam menjalani kehidupan kami. Bapa, hamba terbatas di dalam menyampaikan isi firman-Mu, namun biar Roh Kudus-Mu yang tidak terbatas itu terus berbicara, menerjemahkan lebih dalam lagi sesuai dengan kebutuhan kami pribadi lepas pribadi. Kami serahkan hidup kami, bahkan seluruh jalannya kegiatan MUA ke-9 Komakapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya kembalikan kepada worship leader.